Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku, siswa dan siswi MI Muhammadiyah Karanganyar yang Pak Guru banggakan. Alhamdulillah kita kembali lagi pada pembelajaran akhlak, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bab yang terakhir akidah akhlak di semester 2 ini. Yang mana bab itu berjudul larangan durhaka kepada orang tua. Silahkan anak-anak bisa dibuka buku paketnya sembari menyimak video pembelajaran dari Pak Guru. Orang tua merawat dan mendidik anak sejak ia dilahirkan. Pengorbanan orang tua bagi anak tidak terhitung. Oleh karena itu, durhaka kepada orang tua merupakan dosa yang besar. Nah, di sini anak-anak kita sudah mengetahuinya ya, bahwasanya orang tua kita itu sudah susah, kemudian sudah berjuang, banyak pengorbanannya ketika merawat diri kita. Semenjak kita dalam kandungan, kita dilahirkan, masih anak-anak hingga sampai saat ini. Itu semuanya merupakan pengorbanan orang tua. Oleh karena itu, kita sebagai anak dilarang untuk durhaka atau menyakiti mereka. Pada bab ini, kita akan membahas dibagi menjadi 3 pembahasan, yang mana pertama atau topik pertama itu tentang menghindari perilaku durhaka kepada orang tua. Kemudian topik yang kedua itu tentang bentuk-bentuk perilaku durhaka kepada orang tua. Kemudian yang terakhir itu tentang kisah Kan'an yang durhaka kepada orang tuanya. Nah, itu yang akan kita bahas pada bab ini anak-anak. Kita langsung saja ke materi. Yang pertama yaitu menghindari perilaku durhaka kepada orang tua. Anak-anak, bahwasanya kita perlu mengetahui taat kepada orang tua itu mempunyai kedudukan yang tinggi bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi, sangat penting sekali untuk taat kepada orang tua. Karena apa? Buktinya apa? Karena Allah itu memerintahkan kita untuk taat kepada orang tua setelah Allah itu memerintahkan kita beribadah kepadanya. Nah, di sinilah letaknya bagaimana ketinggian untuk taat kepada orang tua. Sampai-sampai Allah itu meletakkan taat kepada orang tua di bawah letak perintah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sangat penting ya anak-anak. Kemudian sebaliknya Allah juga melarang kita durhaka kepada orang tua. Yang mana larangan untuk durhaka kepada orang tua itu adalah larangan yang di bawahnya larangan berbuat syirik atau beribadah kepada selain Allah. Jadi, larangan untuk durhaka kepada orang tua itu juga sangat dilarang ya, yang mana ini sampai-sampai letaknya di bawah larangan syirik. Jadi ini sangat tidak boleh dilakukan ya anak-anak. Nah, dalam Islam, durhaka kepada orang tua itu disebut uququl walidain. Pak Guru ulangi. Durhaka kepada orang tua disebut uququl walidain. Kalau taat dan patuh kepada orang tua disebut birrul walidain. Nah, ini kebalikannya yaitu uququl walidain. Nah, durhaka kepada orang tua atau uququl walidain itu yang seperti apa? Yaitu adalah segala hal yang dapat menyakiti orang tua, baik menyakiti hatinya maupun fisiknya, dengan ucapan atau perbuatan. Jadi, bentuk durhaka kepada orang tua itu adalah bentuk perilaku atau ucapan yang mana ucapan atau perilaku itu menyakiti hati atau fisik kedua orang tua kita. Ya.
Kalau ucapan kita itu membuat hati orang tua kita itu sedih, itu juga sudah termasuk ke dalam durhaka kepada orang tua. Jadi anak-anak kita harus menjaga perilaku kita terhadap orang tua kita. Karena sebagaimana Pak Guru katakan di depan tadi, orang tua itu sudah banyak pengorbanannya untuk kita lahir di dunia ini dan membesarkan kita sampai sekarang. Lanjut. Nah, durhaka kepada orang tua itu merupakan dosa yang besar, ya, termasuk dosa yang besar. Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadis yang mana artinya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ditanya tentang dosa-dosa besar. Beliau menjawab, 1. Menyekutukan Allah, 2. Membunuh manusia, dan yang ketiga menyakiti kedua orang tua. Hadis riwayat Bukhari. Nah, hadis ini untuk Arabnya bisa anak-anak lihat di buku paket, ya. Nah, dari hadis ini kita dapat menyimpulkan bahwasanya durhaka kepada orang tua itu termasuk ke dalam dosa besar. Nah, jadi Pak Guru ingatkan lagi untuk selalu menghindari perilaku ini. Nah, hati-hati di dalam berbicara, hati-hati di dalam bertindak ketika bersama orang tua atau kepada orang tua. Nah, lanjut. Selanjutnya yaitu durhaka kepada orang tua itu dapat mengakibatkan hal-hal berikut. Nah, kalau ada orang yang durhaka kepada orang tua, maka akan banyak akibatnya. Di antara lain, 1, itu tidak akan mendapat ridho dari Allah, ya. Karena dalam sebuah hadis diceritakan atau dikatakan bahwasanya ridho Allah itu terletak kepada ridho orang tua. Nah, jadi kalau anak-anak seumpama izin mau main, tapi sama orang tua tidak boleh, anak-anak nggak boleh nekat main. Karena orang tua tidak ridho, begitupun Allah juga tidak akan ridho. Seperti itu ya anak-anak. Kemudian akibat yang kedua apa? Mendapat dosa besar. Bagaimana yang diriwayatkan hadis tadi, durhaka kepada orang tua merupakan salah satu dosa besar. Yang ketiga, turunnya azab Allah bagi pelakunya. Nah, orang yang durhaka kepada orang tua juga akan mendapatkan azab dari Allah. Bisa di dunia, kalau tidak di dunia maka nanti di akhirat. Di dunia apa contohnya? Nanti bisa disempitkan rezekinya, bisa disulitkan dalam menggapai kesuksesan, menggapai cita-cita, dan lain sebagainya. Karena kembali ke yang awal tadi, ridha Allah itu terletak kepada ridha oleh orang tua. Selanjutnya, tertolaknya amal soleh. Nah, anak-anak, kalau kita mempunyai amal soleh yang banyak, namun kita sama orang tua tidak baik, kita sama orang tua banyak menyakiti hati mereka, maka amal-amal soleh yang telah kita lakukan itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya akan sia-sia saja. Nah, kuncinya agar amal soleh bisa diterima, salah satunya yaitu dengan membahagiakan kedua orang tua, atau minimal tidak menyakiti hati mereka. Kemudian yang terakhir dan yang pastinya menyebabkan manusia dimasukkan ke dalam neraka. Nah, karena durhaka kepada orang tua itu termasuk dosa besar. Kalau kita tidak bertobat, kemudian tidak meminta maaf kepada orang tua, maka pasti kita akan dimasukkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ya anak-anak, itu tadi adalah topik tentang menghindari perilaku durhaka kepada orang tua. Nah, untuk topik selanjutnya, yaitu bentuk-bentuk perilaku durhaka kepada orang tua dan kisah Kan'an, itu akan kita bahas di minggu depan, insya Allah. Anak-anak, untuk kali ini, agar videonya tidak terlalu panjang, maka Pak Guru bagi menjadi 2. Terima kasih atas
perhatiannya. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.